Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk belajar bersama. Untuk pada pagi hari ini yaitu pelajarannya PAI meneruskan bab 2, itu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, melanjutkan bab yang kemarin. Selanjutnya yang kita bahas yaitu yang pertama sifat-sifat Allah, yaitu yang dimaksud dengan sifat Asmaul Husna. Satu, yaitu yang kita bahas yang nomor 1 Al-Bashir. Al-Bashir adalah sifat Allah yang maha melihat. Selain Allah juga maha mendengar, juga maha melihat. Nah, maksudnya di sini Al-Basirnya adalah Allah yang maha melihat. Oh ya. Dan Allah, selain Allah juga maha melihat, Allah juga maha mendengar. Jadi apapun perbuatan kita Allah itu melihat, dan Allah apapun ucapan kita Allah itu mendengar. Ada dua hikmah yang dapat diambil dengan Asma Al-Basir atau nama Al-Basir. Yang pertama hikmahnya menyadari bahwa Dia menciptakan penglihatan agar kita memperhatikan ayat-ayat dan keajaiban langit dan bumi, sehingga perhatian kita akan menjadi peringatan. Jadi contohnya yaitu kita diberikan penglihatan agar apa itu melihat ciptaan-ciptaan Allah, seperti halnya kalau di siang hari itu ada matahari. Nah itu kita buat menyadari itu ciptaan Allah. Terus selanjutnya di waktu malam hari kita melihat ada bintang, ada bulan, ada langit dan sebagainya. Itu disarankan seperti itu, yaitu tafakur. Tafakur itu mendekatkan diri kepada Allah, meyakini ciptaan Allah. Yang B, menyadari bahwa kita dilihat Allah SWT, didengar olehnya, dan Dia tahu sepenuhnya tentang kita. Jadi perbuatan kita, perilaku kita, ucapan kita, itu Allah semuanya tahu. Ya, didengar Allah dan dilihat Allah. Selanjutnya yang nomor 2, sifat Allah Al-Adl adalah sifat Allah yang maha adil. Jadi Al-Adl itu artinya maha adil. Contoh adil adalah Allah menciptakan oksigen yang kita hirup setiap hari. Kita mengetahui bahwa oksigen sangat dibutuhkan oleh makhluk di bumi. Jadi contohnya itu tadi oksigen. Karena di makhluk hidup di bumi itu membutuhkan oksigen buat bernafas. Kalau tidak ada oksigen berarti tidak bisa bernafas. Itu Allah maha adil. Dan contohnya lagi itu seperti halnya orang muslim dan orang kafir. Di buku sudah diterangkan. Ini terangkan lagi. Di orang muslim itu di dunia itu disuruh untuk beribadah kepada Allah. Nanti apa? Nanti di akhirnya mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau sebaliknya bukan orang muslim, orang kafir ya kan, itu mendapat siksa di akhiratnya. Nah apa? Itu mengingkari janjinya Allah. Itu yang dimaksud dengan Allah maha adil. Yang nomor 3 Al-Adim adalah sifat Allah yang maha agung. Ya, agung itu tinggi, besar, dan tinggi, besar. Ya, maha agung. Jadi Al-Adim ini zat kang yang tingkatannya paling puncak dari sifat agung, sehingga tidak bisa dibayangkan oleh akal dan tidak bisa diliput oleh mata batin. Nah, jadi ini keagungan Allah, sifatnya Allah ini tidak bisa dibayangkan oleh akal. Dipikir dengan akal itu tidak bisa, dan tidak bisa dilihat dengan mata batin, apalagi mata telanjang. Jadi tidak bisa. Jadi Allah itu sifatnya Al-Adim, maha agung, maha yang paling puncak atau tinggi.
Sekarang tentang masalah sifat Allah Asmaul Husna sudah yang kita bahas, kita menjak yang C. Untuk selanjutnya yaitu beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat, ya. Jadi iman kepada Rasul Allah itu rukun iman yang keempat, sedangkan rukun iman itu ada 6. Dan yang dimaksud dengan iman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, bukan sembarang orang yang bisa menjadi Rasul. Ya, itu yang dimaksud dengan Rasul. Dan sekarang membahas tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul itu mempunyai perbedaan. Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi yang dimaksud Nabi adalah manusia pilihan Allah, diberikan wahyu, ya, sama seperti kita manusia diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi Rasul itu Nabi itu diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, tidak disampaikan kepada umatnya. Itu ya dimaksud dengan Nabi. Rasul. Sekarang Rasul. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Jadi Rasul dan Nabi itu perbedaannya disampaikan di umatnya dan tidak disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi tidak disampaikan kepada umatnya, kalau Rasul disampaikan kepada umatnya. Paham ya? Itu sekilas sedikit perbedaan Nabi dan Rasul. Disampaikan sama tidak disampaikan. Itu perbedaannya. Terus, sifat-sifat Rasul antara lain, ya ini sifat-sifat Rasul. Ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya jujur. Ya, sidik itu artinya jujur. Jadi sifat Rasul itu ada 4 ini. 2. Amanah. Artinya dapat dipercaya. Dapat dipercaya ya. Dapat dipercaya. Aliasnya maksudnya tidak pernah bohong, tidak pernah ingkar janji. Nomor 3. Tabligh artinya menyampaikan. Menyampaikan apa? Wahyu kepada umatnya tadi, menyampaikan. Jadi ada wahyu dari Allah turun kepada Nabi dan Nabi akan disampaikan kepada umatnya. Yang nomor 4 adalah fatonah, artinya cerdas. Rasul itu cerdas gitu ya. Fatonah artinya cerdas. Nah, sekarang sudah memahami tentang sifatnya Rasul. Sifatnya Rasul. Sekarang tugas-tugas Rasul. Tugas-tugas Rasul diantaranya yaitu menyampaikan ketauhidan Allah SWT kepada umat manusia. Jadi menyampaikan ketuhanan, menyampaikan ketauhidan, percaya kepada Allah, kepada manusia. Bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta ini, yaitu tugasnya Rasul. Yang kedua, menjelaskan balasan-balasan terhadap perbuatan manusia. Jadi menjelaskan tentang perbuatan di manusia. Jadi contohnya kita di bumi. Di bumi itu melakukan apa saja, pasti ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Itu. Yang nomor 3, membimbing umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi Rasul itu memberikan pemahaman kepentingan agama itu untuk dibekali di dunia sampai akhirat. Itu tugasnya Rasul. Yang nomor 4, menjelaskan kepada umat manusia
tentang kerajaan Allah Ta'ala. Jadi keagungan Allah, sifat-sifatnya Allah. Nah, itu Rasul itu tugasnya seperti itu, menyampaikan ya, menyampaikan tentang keagungan Allah. Kita sudah memahami, ya kan, sudah paham ya tentang tugas-tugas Rasul itu apa. Sekarang contoh perilaku beriman kepada Rasul. Jadi kita sebagai umatnya harus tahu salah satu perilaku kita beriman kepada Allah atau takdim, ya, percaya kepada Rasul Allah. Yang pertama, jujur dalam segala perbuatan. Jadi Rasul itu mengajarkan kita harus jujur. Jujur dari segi apa? Segi apapun, dalam segala perbuatan apapun kita harus jujur. Yang kedua, berkata baik dan benar kepada siapa saja. Jangan sampai mengingkari atau bahasanya kita yaitu munafik gitu loh ya. Munafik. Karena apa? Di ucapan dan di hati itu berbeda. Jadi harus apa perilaku kita, harus berkata baik dan benar kepada siapa saja. Yang C, yang ketiga, melaksanakan amanah dari orang tua. Kalau orang tua kita menyuruh ngepel, nyapu, jaga adik, bersih-bersih, kita harus amanah ya, harus dilaksanakan. Jangan sampai membantah apa perintah orang kedua orang tua. Ingat itu, harus diingat. Yang D, berusaha sekuat tenaga untuk berjuang. Jadi di dunia ini kita harus berjuang di dunia sampai di akhiratnya. Jangan kamu berjuang di dunia tok. Jadi sampai di akhirat seperti halnya kita belajar untuk belajar umum, belajar umum itu untuk bekal di dunia, belajar akhirat, hafalan Quran, belajar agama itu bekal di akhirat. Terusnya yang E, gemar menuntut ilmu pengetahuan agar hidupnya berkualitas ya. Jadi ini kita sebagai orang belajar, orang yang cari ilmu, tholabul ilmi. Jadi apa? Yaitu termasuknya kita biar hidup kita itu berarti, berkualitas itu loh. Biar ada harganya kalau kita mencari ilmu. Jadi kalian nanti kalau mencari ilmu, carilah ilmu yang setinggi-tingginya ya. Jangan hanya cuma sebatas sekolah, tapi harus mencari ilmu yang banyak, yang tinggi. Selanjutnya yang F, gemar membaca sholawat atas Nabi ya. Jadi kita harus banyak-banyak membaca sholawat atas Nabi. Yang G, tidak mengingkari janji. Ya, itu tadi tidak mengingkari janji. Kita harus amanah ya. Harus amanah, maksudnya diberikan apapun itu harus disampaikan, jangan mengingkari janji. Kalau janji harus tepat, harus ditepati. Itu janji ya. Yang terakhir yang H, melaksanakan atau menaati risalah yang telah disampaikan oleh para rasul. Nah, risalah itu adalah cerita-cerita tentang masalah yang disampaikan oleh rasul itu harus menaati. Kalau contohnya kalau Nabi Muhammad itu risalahnya kepada kita yaitu adalah apa? Sholat 5 waktu. Ya harus kita jalani setiap saat, setiap waktu. Itu risalahnya. Contohnya sholat 5 waktu. Kita harus menjalani dan menaati perintah Rasul dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup sekian dari Anda ya. Itu tadi tentang sifat nama-nama Allah dan pengertian Rasulnya, tentang sifatnya, tugasnya, dan cara beriman kita kepada Rasul. Sekiranya kok kurang paham, kurang jelas, bisa ditanyakan ke Anda ya. Cukup sekian dan jangan lupa semangat untuk belajar, berdoa. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.